wisata Tanjung Enim. Tanjung Enim Radio. Masih dari kawasan Gedung Serbaguna Bukit Asam Tanjung Enim, kota tujuan wisata. Masih bersama Danti dan Kak Tiara. Tadi sebenarnya tuh para teman, tahu nggak lagu Bahagia apa tuh judulnya? Itu lagunya Kak Tiara banget nih. Katanya tadi pas lagi break nih, ini lagu aku banget nih dan lagu kakak banget nih. Ada apa sih sebenarnya? Ya? Di balik cerita dari lagu ini ada ceritanya nggak nih? Enggak juga sih, kayak pas aja kayak gitu, kayak seneng-senengnya pengen lagu ini karena lagi musimnya kan lagu ini, kayak denger-denger dari Instagram kayak gitu, dari aplikasi yang lain, kayaknya bagus nih lagunya. Vibes-nya sama positif ya Kak lagunya. Iya, sama liriknya itu kayak bikinnya kita kan selalu romantis gitu sama pasangan. Oke, tadi kita sebelum ini kita bahas tentang CPNS. Nah, apalagi nih Kak, ada setelah tips-tipsnya tadi tuh, siapa sih yang paling mempengaruhi selama Kakak tes ininya? Supportnya, Support sistemnya ya. support sistemnya nih. Ya kalau untuk supportnya ada banyak ya, yang pertama kan dari keluarga, kemudian dari teman-teman. Nah untungnya sahabat-sahabat tuh selalu ngedukung, ngasih semangat, terus suka buat instastory kayak gitu untuk nyemangatin semoga lulus, terus juga waktu lulus dikasih semangat juga kan untuk tahap selanjutnya, sama dikasih juga guru-guru yang lain kayak gitu untuk biar kita terus tetap semangat bisa sampai lulus kayak gitu. Wah, boleh tuh kalau Kakak mau mengucapkan sesuatu untuk keluarga, orang tua atau teman-teman. Siapa tahu pasti nonton nih. Iya, untuk keluarga aku makasih selalu ngedukung aku, terutama untuk keluarga Majani. Nah, dan juga untuk Mama Papa, Mama Rusmani dan Papa Darman, untuk adik aku, si Winda. Si Winda ini yang paling support ya, karena kan karena deket banget aku sama dia kan. Jadi kalau dianya kan di perusahaan kerjanya di perusahaan PTBA dan aku belum nih. Jadi aku kayak sekalian untuk diri aku sama untuk aduh jangan sampai kalah nih sama adik, karena waktu itu Winda udah lulus PTBA. Iya. Oh, udah kerja duluan. Udah kerja duluan di PTBA dan akunya kayak aduh kalau misalnya aku nggak lulus aku kayaknya harus punya malu deh kayak gitu. Iya, makanya untuk selain untuk diri sendiri, untuk keluarga juga kayak gitu, sama untuk sahabat-sahabat aku terima kasih juga karena selalu nyemangatin aku dan nggak pernah ngeluarin kata-kata yang buat down kayak gitu, walaupun ada beberapa tapi itu dijadiin motivasi. Iya, dijadiin cambuk biar kita semakin maju. Bener. Dan nanti mau nanya nih Kak, tadi atletik sudah banyak banget nih kita bahas, CPNS sudah. Selain bidang itu Kakak menggelutin bidang apa nih? Atau seni, tari atau? Nah, coba Kak, aku mau denger nih. Karena pertanyaannya itu, jadi dulu waktu SMP udah ikut eskul tari, padahal sebenarnya olahraga ya, tapi kayak pengen aja kayak gitu. Mungkin karena ngeliat orang, wih kayak keren banget ya bisa lari kayak gitu kan. Waktu dicoba, oh ternyata bisa. Nah karena bisa itu mungkin kayaknya ini ya kepengen lebih bisa lagi kayak gitu kan. Jadi latihan dari SMP ikut eskul nari, terus juga ikut sanggar Om Ujang. Halo kalau Om Ujang nonton. Nonton tuh pasti. Iya. Om Ujang. Sanggar Meribang. Terus? Nah itu waktu itu paling-palingan latihannya ya. Ada harinya latihan nari, ada latihan lari kayak gitu. Jadi nari dan lari bertumburan. Iya, sama ikut-ikut juga waktu kuliah, ikut organisasi harmoni kan, jadi sering ikut-ikut ngejob kayak gitu. Jadi kalau ditanya bidangnya, seni juga termasuk selain olahraga sama MC. Wah, itu multi talenta banget nih. Udah punya karir yang bagus, atlet, penari. Wah kacau nih kalau ada cowok yang masih ngeghosting nih. Waduh,
Gak bersyukur ya berarti ya? Gak bersyukur banget tuh. Udah cantik, prestasi banyak, karir bagus, pinter masak. Waduh. Selain itu kakak punya bisnis juga kan kak? Iya. Boleh tuh, siapa tahu para temennya yang belum tahu nih, apa sih emang bisnis apa ya Kak Tiara, apa ya? Coba boleh dijelasin Kak. Sebenarnya bisnisnya ini waktu aku SMA ya, waktu aku SMA mungkin karena dulu jadi atlet kan banyak duit nih, jadi aku mikirnya mungkin bisa jadi lebih banyak lagi nih duit kalau misalnya aku juga ngelakuin hal yang kira-kira bisa nambahin untuk duit jajan kayak gitu dulunya kan. Jadi kalau dulu aku sering-sering jual pulsa, jual buah-buahan kayak gitu. Nah sampai ke sekarang ini juga kayak gitu. Kalau sekarang kan ada toko sendiri ya, itu di Lingga 2. Jadi usahanya tuh ada counter sama buket bunga untuk wisuda kayak gitu. Untuk ngasih pacar. Iya, untuk ngasih pacar ya. Jadi buat teman-teman mungkin ada yang ingin mencari kado buat temennya atau sahabatnya bisa ke Lingga 2, ke Tiara Store. Ke Tiara Store. Itu ada Instagramnya Iya. apa Kak? Instagramnya? Tiara_store_ID. Iya. Wah, Tiara Store ID ya. Tiara Store ID. ID. Banyak banget nih, parah banget tuh kalau cowok-cowok yang masih ngeghosting. Nggak bersyukur dasar kalian Kayaknya ya. nonton deh dia. Oh nonton. Oke, kalau gitu Danti mau coba sapa-sapa dulu nih ya. Ada mana nih? Set. Oke. Ada Herlita loh. Halo. Ada Lei. Halo. Iya, itu teman aku. Oh, temannya Kak Tiara. Halo, temannya Kak Tiara. Nah, Aduh, ini banyak banget nih. Terus selain jadi sekarang Kak gimana tuh Kak? Kan Kakak mengajarnya di Lahat. Yang ngejalanin bisnis di Tanjung Inim Tanjung ya. Inim? Itu dibantu oleh adik yang tadi Winda, terus juga ada papa yang nungguin yang nungguin tokonya. toko. Iya. Wah, Tapi aku juga sih yang buat, misalnya kayak aku kan di Lahat kan kadangan tuh abis dari ngeles kan ada free dikit waktunya, jadi dibuat buket terus ditaruh ke di Tanjung kayak gitu. Bisa juga kadang kan lewat internet kayak gitu dari Lahat ngirimnya. itu Kakak tadi bilang di Lahat buka lesan juga Kakak ngajarin. Jadi ngajarin murid-murid. Padat ya. Padat banget nih. Terus nanti pernah lihat nih Kak. Iya. Kakak juga ngajar nari juga tuh di Lahat. Itu sekalian ngeles aja sih karena ada yang minta kan, kalau di sana itu kan dikit ya yang punya sanggar, jadi minta aku untuk jadi pelatihnya nari kayak gitu biar yang dia nikahnya ada yang nari kayak gitu. Jadi ngambilnya dari anak les aku tadi. Wah, itu tidak semua orang mampu, tidak semua orang bisa. Jadi Menaklukkan menaklukkan anak-anak ya. Anak-anak. Itu gimana nih Yang Kak? super nakal. Anak-anak kan kita suruh misalkan namanya Budi duduk dulu ya, duduk dulu di sini. Nanti si Budinya, enggak aku masih mau main sama si Adi gitu. Bener, itu gimana tuh cara naklukin hati anak-anak? Kalau tuh? ribut anak-anak kan susah banget ya. Nomor satu ya yang namanya nakal, ribut kayak gitu. Iya. Jadi kita gimana caranya biar dianya nurut gitu. Nah jadi untuk dianya nurut itu kita harus ngomongnya lemah lembut. Kalau misalnya dikasarin biasanya nangis. Nah kalau nangis itu dia enggan lagi buat belajar. Besoknya nggak mau lagi datang. Nggak mau lagi datang. Makanya kita harus pintar-pintar ngomongnya, ngebujuknya itu kayak gitu. Jadi kita lemah lembutin. Terus kita turutin apa maunya. Kalau misalnya dianya belum sanggup menghitung, jadi kita nanti dulu menghitungnya kayak gitu. Sampai dianya mau belajar, mau ngumpulin niatnya. Nanti kalau terus juga kita kasih motivasi nih. Misalnya kalau kalian pintar itu untuk kalian sendiri, bukan untuk ibu. Jadi kalau misalnya kalian nanti sukses, kalian punya duit, mau nggak punya barang-barang kayak Ibu Tiara? Nah kayak gitu. Jadi aku kayak sekalian bisa membuat anak-anak itu lebih semangat belajar kayak gitu. Iya, memotivasi ya Kak. Memotivasi. Wah. Nah, Kakak pernah nggak sih ikut kalau kayak tadi nari, MC, atlet, akademiknya juga lulusan cum laude tuh. Aduh insecure nih. Enggak. Terus Kakak pernah nggak sih ikut kayak dunia pageant? Pernah di Bujanggadis Tanjung Inim. Oh, tergabung Kak kayak di Ikatan Iya, Bujanggadis Tanjung Tanjung Inim. Itu gimana Kak tahap seleksiannya? Boleh dong cerita pengalaman Kakak selama di Bujanggadis Tanjung Inim. Iya, kalau untuk teman-teman mungkin bisa juga ya sambil
persiapan. Iya. Siapa tahu tahun depan ada kayak gitu atau Semoga pandemi cepat berlalu deh. Iya, benar gitu kan. Jadi kalau untuk persiapan nggak terlalu apa misalnya akunya terlalu instan untuk dapetin ini, enggak juga ya, karena dulu kan pernah ikut duta genre kayak gitu. Jadi ada kayak pengalaman, jadi duduknya nggak boleh yang sembarangan kayak gitu, terus nggak perlu nunduk, nggak perlu tegap juga gitu. Jadi persiapannya kayak yang secara sederhana aja sih sebenarnya. Sama kita wawancaranya kalau bisa public speakingnya harus dilatih lagi kayak gitu. Wah, itu kalau ya di dunia pageant itu sebenarnya bukan cuman kayak ini kayak kalau untuk orang yang awam nih, apa sih dunia pageant, bisanya cuma lenggak-lenggok. Padahal banyak banget tuh selama kita di karantina, kita mendapatkan ilmu yang pembelajaran yang baru. Kita diajarin cara table manner, attitude, public speaking, terus kita punya bakat apa nih digali lagi, bisa tersalurkan ya. Di mana sih bakat kita? Benar, kayak Danti ya. Aduh, jangan disebut itu udah. Kalau disebut tahunnya kapan dan apa itu pada nebak umur Danti jadinya. Itu udah lama banget itu. Pokoknya dan menambah teman, keluarga baru. Bener-bener relasi kita kan jadi lebih banyak. Benar. Daripada kita mikirnya misalnya kayak cuma di rumah aja, mending kita cari pengalaman yang lebih menarik lagi. Oke, ini udah di penghujung sore hari ini. Dan mau ada nggak nih sih Kak tips, kiat atau kata-kata motivasi untuk para teman Tanjung Enim Radio nih dari Kak Tiara? Ya kalau untuk mungkin ini ya motivasi atau sekalian juga kita bisa kasih semangat untuk teman-teman yang lain. Jadi kalau kita itu kayak seperti telur kalau lebih baik kita kekuatannya dari dalam dibandingkan kekuatan dari luar. Kalau dari luar kan itu pecah tuh. Nah kalau kita dari diri sendiri atau dari dalam telur tadi, kita akan tumbuh dan berkembangnya dengan bagus. Sama ada lagi satu orang yang menyakiti masih ada ribuan lainnya yang menyayangi. Jadi jangan bersedih. Iya. Satu orang yang ngeghosting masih banyak yang masih banyak yang mengantri ribuan. Iya benar. Kamu nggak mau tenang, masih banyak yang lain. Kamu nggak mau, tolong mas minggir biar pintunya nggak kehalang. Benar. Oke teman-teman, nggak terasa nih udah banyak banget yang dibahas. Sampai jumpa di lain waktu. Ya. Oke, kita dadah. Bye, see you. Terima kasih. Tanjung Enim Radio. Dari kota tujuan wisata Tanjung Enim. Tanjung Enim Radio.